Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskah Fitriani L. Tari dari Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah, akan menyampaikan sosialisasi tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Seperti yang kita tahu, tahun 2020 kemarin muncul virus mematikan yaitu COVID-19 yang wabah virusnya terjadi sampai sekarang. Wabah virus yang sudah memakan jutaan nyawa bahkan lebih dari seluruh dunia tersebut bermutasi menjadi banyak virus dengan varian-varian baru dan dengan nama-nama yang berbeda. Virus COVID-19 ini bisa menular dari bagian tubuh manusia mana saja, bahkan dari hembusan nafas sekalipun. Upaya penanggulangan virus ini tidaklah mudah. Bahkan sampai sekarang saja virus ini masih belum terselesaikan. Virus COVID-19 ini sebagaimana yang kita rasakan telah menghambat banyak sekali kegiatan kita, bahkan sampai diadakan lockdown, PSBB, serta PPKM yang berlevel-level. Virus tersebut juga menghambat ekonomi kita, banyak perusahaan yang bangkrut dan gulung tikar, serta menghambat pendidikan kita. Sekolah-sekolah ditutup, tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka, serta diwajibkannya melakukan pembelajaran secara daring. Dan pembelajaran secara daring tersebut juga pastinya memberikan efek bagi para siswa-siswanya, yaitu menurunnya nilai, menurunnya semangat belajar, menurunnya prestasi, dan masih banyak lagi efek buruk yang terjadi karena pembelajaran daring tersebut. Seperti yang saya dan kita semua rasakan, virus COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali kerugian dalam hidup kita. Virus ini menghambat semua kegiatan keseharian kita, serta berita tentang banyaknya korban jiwa yang telah gugur di dalam genggaman virus COVID-19 ini membuat saya dan kalian semua resah pastinya. Dengan semua keadaan ini, dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini bisa kita jadikan pembelajaran. Tentunya ada hikmah yang terjadi di balik pandemi tersebut. Untuk menanggulangi penyebaran virus COVID ini, tentunya kita ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi pastinya, tapi masih banyak dari segelintir orang yang merendahkan protokol, tidak menganggap protokol kesehatan itu sesuatu hal yang benar begitu. Mengenai protokol kesehatan ini, pemerintah mengadakan prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Apa sih prokes 5M tersebut? Mari kita bahas. Protokol kesehatan 5M yaitu sesuai namanya terdiri dari 5 hal. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu prokes efektif mencegah penularan COVID-19 ini. Untuk hasil yang maksimal, mencuci tangan selama
20 detik beberapa kali dalam sehari saat sebelum makan, sesudah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Itu bisa menjadi salah satu pencegahan penularan COVID-19 tersebut. Yang kedua adalah menggunakan masker. Pada awal pandemi, penggunaan masker hanya sebatas bagi orang yang sakit saja. Orang yang sehat itu tidak perlu menggunakan masker. Tapi lama-kelamaan dengan menyebarnya virus COVID-19 ini secara intensif dan bukti beberapa kematian yang disebabkan virus tersebut, maka WHO menghimbau agar semua masyarakat menggunakan masker baik yang sakit ataupun tidak saat beraktivitas atau bepergian di luar rumah. Penggunaan masker ini dapat mencegah kita dari penularan virus COVID tersebut lewat jalur udara saat kita berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan untuk menjaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus sekali dilakukan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena semakin banyak dan semakin sering kamu berinteraksi dengan orang banyak, maka kemungkinan terpapar virus corona tadi akan semakin membesar. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Karena virus COVID-19 ini lebih mudah terpapar pada lansia. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 ini bisa berada di mana saja dan menempel di barang apa saja. Jadi semakin banyak kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula presentasi terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan di luar rumah yang sangat mendesak, akan lebih baik kita semua tetap berada di dalam rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kalian pulang ke rumah dalam keadaan yang sama. Kita tidak tahu orang yang berinteraksi dengan kita selama di luar rumah tersebut bisa terpapar apa saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi berfungsi sebagai penguat imunitas tubuh, menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah. Mungkin selama ada sosialisasi vaksinasi tersebut, kita semua telah
melihat banyak sekali hoax-hoax tentang penyebab efek samping dari vaksinasi tersebut. Ya, itu merupakan hal yang tidak benar ya, dan tidak seharusnya kita percaya, karena vaksinasi dilakukan agar memperkuat imunitas tubuh kita. Sejak vaksinasi COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksin. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang terkena dampak pandemi, sehingga kita bisa menjalani aktivitas-aktivitas keseharian kita seperti sebelum adanya COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.